Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Di video kali ini aku bahas tentang tutorial pendaftaran UTBK SNBT tahun 2025. Dalam pendaftaran SNBT, teman-teman akan melalui 5 tahapan, yaitu melengkapi biodata, memilih program studi, mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK, dan unduh kartu tanda peserta. Oke, untuk tutorial pendaftarannya, langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Di tahap yang pertama, silahkan login atau masuk ke portal SNPMB dengan link berikut ini. Teman-teman juga bisa mengetik portal SNPMB di pencarian Google, kemudian masuk ke web resmi portal SNPMB. Jika sudah, maka akan muncul menu seperti ini. Silahkan masukkan email dan password yang telah didaftarkan. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur lupa kata sandi ini jika memang tidak ingat password yang telah didaftarkan. Jika sudah, silahkan masuk dengan klik menu masuk. Selanjutnya, pilih menu pendaftaran UTBK SNBT, dan setelah itu akan muncul tampilan tahapan yang pertama yang berisi data pribadi peserta. Silahkan dicek dan pastikan seluruh data sudah benar. Buat teman-teman pendaftar KIP kuliah, silahkan daftarkan dulu SNBT di menu seleksi KIP kuliah. Baru melanjutkan pendaftaran sampai menu ini. Jika sudah didaftarkan, silahkan cek di bagian ini apakah teman-teman termasuk dalam kategori peserta KIP kuliah yang membayar biaya UTBK ataukah tidak. Bagi yang membayar, silahkan bisa disiapkan untuk biayanya, sementara buat teman-teman pendaftar KIP kuliah yang tidak membayar, maka bisa dilanjutkan untuk mencetak kartu tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk yang tidak mendaftar KIP kuliah, maka akan muncul tulisan tidak terdaftar. Selanjutnya setelah itu scroll ke bawah, di situ akan ada biodata tentang orang tua atau wali. Cek dan lengkapi data yang masih kosong. Jika tidak punya ayah, maka silahkan isi tulisan tidak punya ayah tanpa ada tanda petik. Untuk jumlah tanggungan, pihak yang menghasilkan seperti misalkan ayah tidak dihitung ya. Jadi misalkan, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Yang mencari nafkah ayah, maka tanggungannya itu ada 3 orang. Ibu dan 2 anak. Lanjut di bagian bawahnya, ada isian kebutuhan khusus. Silahkan checklist kotak kosong bagi teman-teman berkebutuhan khusus. Kemudian unggah formulir yang diminta. Bagi yang tidak berkebutuhan khusus, silahkan dikosongkan. Jika sudah, silahkan klik tombol simpan dan lanjutkan jika teman-teman memang sudah mengisi yang kosong secara lengkap dan juga tepat. Setelah itu akan muncul menu konfirmasi biodata. Silahkan dicek kembali. Jika ada isian yang kurang tepat, teman-teman bisa mengeklik tombol kembali untuk mengisi ulang. Sementara jika sudah tepat, silahkan klik kotak yang tersedia untuk mencentang. Dilanjutkan, klik simpan permanen biodata, dan setelah itu akan muncul menu konfirmasi biodata. Nah, ini perlu diketahui ya, bahwasanya untuk menu konfirmasi ini adalah tanda atau tahapan akhir dari pengisian biodata. Jadi, jika sudah diklik, biodata tidak bisa diubah lagi. Maka dari itu, pastikan sebelum melakukan konfirmasi simpan permanen, seluruh isian biodata sudah tepat ya. Barulah jika sudah yakin, silahkan klik menu ya, simpan permanen. Tahap kedua yaitu pemilihan program studi. Di tahap kedua ini, peserta diperkenankan memilih 4 pilihan dengan ketentuan berikut ini. Silahkan isikan PTN dan jurusan pilihan pertama, dan klik menu tambah untuk menambahkan pilihan kedua hingga keempat. Jika sudah, silahkan centang pernyataan dan klik ketersediaan bayar UKT, kemudian klik tombol simpan dan lanjutkan. Tahap ketiga yaitu pengisian portofolio. Namun, perlu diketahui bahwa menu ini hanya dikhususkan bagi peserta yang mendaftar di program studi seni dan juga olahraga. Jika teman-teman tidak memilih program kategori tersebut, bisa dikosongi dan melanjutkan tahap selanjutnya yaitu tahap keempat. Sementara bagi yang diharuskan mengunggah portofolio, nanti akan tersedia ketentuan dan menu unggahnya. Silahkan diunggah sesuai ketentuan atau bisa menggunakan portofolio saat SNBP bagi peserta yang sudah ikut SNBP sebelumnya, sehingga tidak perlu mengunggahnya ulang. Nah, jika sudah, silahkan dicek terlebih dahulu dan lanjutkan ke tahap yang selanjutnya yaitu pemilihan lokasi UTBK. Silahkan scroll ke bawah dan pilih lokasi UTBK sesuai dengan keinginan atau tempat yang paling dekat dengan domisili teman-teman. Perlu diketahui juga ya bahwa lokasi UTBK ini tidak ada hubungannya dengan pemilihan jurusan dan kelulusannya. Maka silahkan pilih sesuai keinginan atau yang paling dekat dengan domisili untuk mempermudah mobilisasi. Nah, jika sudah yakin silahkan klik tombol simpan dan lanjutkan.
Setelah itu akan muncul tampilan konfirmasi akhir. Jika sudah yakin, silahkan klik tombol "Ya, simpan permanen". Teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini jika pendaftaran yang dilakukan sudah berhasil. Silahkan klik tombol selanjutnya untuk melakukan pembayaran. Klik tombol unduh slip pembayaran dan jika sudah mendapatkannya, silahkan bayarkan dengan memperhatikan jangka waktu dan kode yang telah ditentukan. Teman-teman bisa mengunjungi internet bank atau pembayaran dilakukan melalui m-banking. Sementara bagi yang KIP kuliah non-bayar, maka bisa dilanjutkan untuk melakukan cetak kartu UTBK. Nah, jika sudah selesai melakukan pembayarannya dan berhasil, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti itu, silahkan scroll ke bawah dan klik tombol ambil kartu peserta untuk mengunduh kartu peserta UTBK. Jika sudah, silahkan simpan dan bawa kartu ini sewaktu teman-teman mengikuti pelaksanaan UTBK sesuai dengan jadwal yang tertera di kartu. Nah, jika sudah sampai di tahap ini, maka pendaftaran UTBK SNBT teman-teman sudah selesai ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.